Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ilmu di sini. Baik, sekarang saya kurang enak badan, tapi masih punya tanggungan konten di pagi hari ini. Baik, saya akan membahas tentang ini goyang-goyang, nggak ada tripodnya sih. Baik, kemarin ada yang bertanya ke saya tentang apa itu, dia itu orang kaya, ya, orang kaya, kemudian bisa dikatakan kekayaannya itu sudah sangat luar biasa, ya. Sampai-sampai dia itu udah pusing mikirin dunia itu seperti datang sendiri, saking kayanya. Nah, uniknya dia tuh bertanya begini, sebenarnya hidup ini tujuannya apa sih? Dia nanya ke saya kan, karena basicnya saya itu menurut dia bisa ya paham kitab lah, menurut dia itu basicnya itu. Cuma saya tidak jawab ketika itu, karena saya merasa sungkan karena dia lebih tua juga, dan pokoknya nggak enak lah waktu itu saya mau yang mau jawab. Tapi saya mau jawab di konten ini, barangkali dia nanti nonton konten ini sehingga tahu jawabannya. Tujuan hidup ini ya apa sih sebenarnya? Ya kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, ya, tentunya kita tahu Allah itu menciptakan manusia ini sebagai khalifatullahi fil ardi. Itu mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tentunya kalau Allah sudah mengutus seorang nabi, pastinya nabi tersebut atau rasul tersebut itu bisa mengarahkan kemana tujuan hidup ini. Nah, Rasulullah sendiri itu bersabda dalam hadis sahihnya, Al-Qayyis, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qayyis mandana nafsuhu. Dana di sini maknanya kan memberikan pinjaman. Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang beruntung, kata Nabi Muhammad, itu man amila lima ba'dal maut, orang yang beramal, melakukan sesuatu, baik itu sifatnya ibadah atau non ibadah, tapi bermuara untuk akhirat karena niatnya ditata untuk akhirat, maka sebenarnya orang tersebut telah melakukan sesuatu amal lima ba'dal maut, untuk apa-apa yang akan terjadi setelah kita itu
mati atau setelah kematian. Itu orang yang cerdas, kata Nabi. Al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang memberikan pinjaman terhadap dirinya dan beramal untuk sesuatu setelah kematian. Maksudnya memberikan pinjaman kepada dirinya ini apa? Hidup di dunia ini penuh dengan cobaan, ya. Penuh dengan cobaan. Tidak selamanya mulus, tidak selamanya enak. Maka hal tersebut sama halnya dengan kita itu oleh Nabi diberi pinjaman dulu. Ya, diberi pinjaman maksudnya gimana? Nabi seakan-akan kita itu ndak enak dulu, ya. Ndak enak dulu, melarat dulu di dunia. Meskipun kadang kaya, tapi kan ada aja hati ini. Intinya yang namanya kenikmatannya hakiki ya nanti di surganya Allah. Kalau masih kita bicara dunia, mungkin kita bisa minta kenikmatan kepada Allah. Tapi kenikmatan hakiki sekali lagi saya katakan itu hanya ada di nanti di surganya Allah. Ketika kita itu mendapat keridhaan Allah, maka ketahuilah itulah kenikmatan yang hakiki. Lah kita disuruh di dunia ini, hidup di dunia penuh dengan cobaan demikian, seakan-akan Nabi pinjam, Allah itu pinjam diri kita. Kapan Allah membayarnya? Nanti di akhirat, nanti di surganya Allah. Oleh karenanya banyak ulama itu dalam qasidahnya mengatakan, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku dan keridhoanmu yang aku cari. Dan itu dibuat wirid setiap sebelum subuh dibaca, ya, menjelang sholat subuh, seperti yang dibaca oleh para aslafun as-salihun. Saya melanjutkan lagi hadisnya Nabi tersebut tentang tujuan hidup. Wal ajiz, dan orang yang lemah. Ajiz di sini bukan aziz ya, tapi ajiz pakai jim. Wal ajiz man adba'a nafsahu, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wal ajiz man adba'a nafsahu hawa, orang yang selalu mengikutkan dirinya terhadap hawa nafsunya. Artinya apa? Dia itu selalu mengikuti hawa nafsunya. Maka orang tersebut orang yang lemah, kata Nabi. Maka kita di bulan Ramadan dilatih untuk meninggalkan hawa nafsu. Dilatih untuk tidak makan, tidak minum, tidak maksiat. Supaya apa? Supaya setahun ke depan kita itu sudah terbiasa untuk melakukan hal itu. Umat Islam dilatih inilah orang yang lemah. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawa, orang yang selalu mengikutkan dirinya terhadap hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahil amani, akan tetapi dia itu selalu berangan-angan, usahanya ada untuk akhirat, tapi angan-angannya pengen masuk surga. Jadi muda foya-foya, tua masuk surga, gitu semboyannya itu. Mana ada
Ya artinya kita harus berusaha sedikit demi sedikit, nggak harus langsung banyak seperti seorang wali ya. Mudah-mudahan sampai di sini ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.